Halo Udayana, Bali, dan Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Lascaria, semangat berdiskusi Selasa Berbudaya dari Kementerian Kebudayaan BEM Universitas Udayana. Tentunya teman-teman bersama saya, Niputu Nanda Kebayangsari, akan menemani teman-teman semua dalam edisi podcast kali ini. Oke teman-teman, sekedar informasi, jadi podcast kali ini merupakan episode kedua dari Lascaria. Nah, senang banget nih, kali ini Nanda bisa hadir kembali untuk menemani teman-teman yang sedang di rumah aja. Nah teman-teman, adapun bahasan podcast kita kali ini ya tidak jauh ya dari seputaran COVID-19, karena sampai saat ini kita masih bergunjing dengan namanya COVID-19. Adapun tema perbincangan kita kali ini yaitu pandemi COVID-19 terhadap kebudayaan Bali. Jadi, seperti yang kita ketahui nih teman-teman, penyebaran COVID-19 yang sudah menjadi pandemi di sebagian besar negara di dunia tentunya membawa perubahan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dan tidak dipungkiri banyak sekali kebiasaan baru yang muncul di masyarakat dalam pandemi COVID-19 ini, yang sering kita sebut dengan new normal. Lalu, jalan yang dahulunya ramai menjadi sepi, lalu tidak ada toko yang buka sampai tengah malam, dan juga nih di kalangan mahasiswa teman-teman, kita yang biasanya harus bangun pagi, lalu bergegas untuk ke kampus, tapi saat ini kita tidak perlu melakukan hal itu lagi, cukup kuliah atau belajar dari rumah saja. Nah teman-teman, dalam bahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebudayaan khususnya di Bali. Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut, kali ini kita akan mengundang tamu spesial kembali untuk menemani Nanda berbincang-bincang ya tentunya dengan bahasan topik kali ini. Dan sebelumnya pembicara kita sudah menemani loh sebelumnya di podcast edisi pertama. Nah, untuk berbincang lebih banyak lagi, kita langsung sambut saja teman-teman. Ini dia pembicara kita yang sudah menemani kita pula pada podcast Lascaria edisi pertama, yaitu dosen dari Fakultas Ilmu Budaya, Bapak Putu Eka Gunayasa, SSM Hum. Halo Bli Guna. Halo Bli, selamat datang. Apa kabarnya nih? Ya luar biasa. Nanda gimana kabar? Baik juga nih Bli. Nah, jadi pada podcast episode sebelumnya saya memanggil Bapak dengan panggilan Bli Guna. Jadi sekarang saya panggil Bli lagi ya? Ya. Oke deh. Jadi tidak terasa nih ya Bli Guna sudah 2 bulan sekiranya kita dirumahkan, kita karantina di rumah masing-masing. Dan seperti kondisi saat ini khususnya di Bali, jumlah pasien COVID-19 di Bali sudah mulai berkurang kan Bli ya? Lalu bahkan jumlah pasien yang sembuh terus bertambah. Nah, jika sebelumnya kita membahas mengenai salah satu kebijakan untuk menangani penyebaran COVID-19, maka kali ini kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kebudayaan nih Bli, khususnya kebudayaan di Provinsi Bali itu nih. Oke deh Bli Guna. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, mungkin Bli Guna bisa cerita-cerita dulu, apakah bosan di rumah selama 2 bulan, terus masih menulis kiranya? Iya. Kalau dalam masa pandemi ini kita malahan dituntut menjadi lebih kreatif ya, Nanda, untuk mengisi diri, melakukan berbagai aktivitas, termasuk juga momen-momen yang baik untuk kembali bersama keluarga gitu. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Beli lebih banyak tinggal di Denpasar, selama kurang lebih 2 bulan ini beraktivitas di rumah. Jadi setiap hari bisa bertemu dengan keluarga, itu salah satu kehangatan yang sudah lama tidak bisa didapatkan gitu. Jadi karena COVID inilah kembali ke kampung dan suasana kehangatan keluarga bisa dirasakan gitu. Iya, tapi nggak jenuh nggak Bli? 2 bulan lo Bli? Iya, lumayan jenuh. Ya cuman mau gimana lagi, kita mesti memaklumi keadaan kan. Kita yang mesti kreatif untuk mengolah waktu dan keadaan gitu. Nah kalau misalnya di sela-sela waktu ngajar dan nulis mulai bosan, tinggal keluar main-main sama kebun sendiri, itu kayaknya juga cara refreshing yang baik gitu. Oke, bisa jadi referensi ya buat teman-teman pendengar podcast.
Dan langsung saja nih Bli, kita langsung berbincang-bincang sebenarnya seperti apa dampak dari COVID-19 terhadap kebudayaan di Bali. Nah, Bli Guna, seperti yang kita ketahui terkait dengan kebiasaan masyarakat Bali. Menurut pandangan dari Bli Guna sendiri, apakah ada dampak dari pandemi ini terhadap kebudayaan yang dalam hal ini adalah kebiasaan masyarakat Bali itu sendiri? Dan jika ada, seberapa besarkah pengaruh pandemi terhadap kebudayaan masyarakat Bali, baik dilihat dari dampak positif ataupun negatifnya nih Bli? Iya, kalau dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang ada di Indonesia, salah satu aspek dari kebudayaan Bali yang paling bisa kita lihat membedakan dengan wilayah yang lain itu adalah upacara, Nanda. Ya, upacara ini dapat kita pilih menjadi dua, baik itu secara komunal maupun secara personal. Nah, selama kurang lebih 2 bulan pandemi COVID-19 ini mewabah, termasuk juga di Pulau Bali, aspek ritual di Bali ini yang paling kentara sebagai bagian dari kebudayaan Bali yang mengalami adaptasi dan penyesuaian begitu. Nah, mulai dari klasifikasi upacara yang tingkatannya ada di Dewa Yadnya, pemujaan kepada Tuhan dengan berbagai manifestasinya. Kemudian ada Resi Yadnya, upacara untuk meningkatkan status seseorang dari warga, dari manusia menjadi seorang pendeta, penjaga benteng rohani. Di beberapa tempat beliau lihat secara langsung untuk upacara resiannya itu bahkan ditunda gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada juga upacara yang bersifat buteyadnya. Upacara buteyadnya ini persembahan untuk melakukan harmonisasi dengan unsur-unsur destruktif bute dan kale istilah Balinya. Sejak mewabahnya COVID-19 di Bali, kita melewati satu siklus pergantian tahun baru Saka yang biasanya dirayakan dengan euforia pada saat pengerupukannya itu ditiadakan begitu. Nah, bahkan sampai sekarang sejumlah ogoh-ogoh kemudian masih bisa kita lihat dibungkus oleh para senimannya gitu kan. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ada satu kedewasaan dalam tradisi pikir masyarakat Bali untuk menghadapi pandemi. Kita juga mesti melakukan berbagai penyesuaian. Nah, keempat misalnya ada upacara manusianya. Biasanya upacara manusianya mulai dari upacara bayi dalam kandungan, itu disebut dengan megedong-gedongan. Kemudian upacara bayi lahir, biasanya pada saat lepas puser, sampai kemudian ada orang yang metatah, sampai kemudian ada orang yang melakukan pernikahan sebagai salah satu tahapan dari brahmacari ke grahasa asrama. Ini mengalami proses adaptasi yang luar biasa gitu. Jadi biasanya kalau orang Bali menikah itu undangannya kita tahu bersama biasanya melibatkan banyak gitu kan ada. Nah, kemarin selama wabah pandemi COVID-19 ini itu harus disesuaikan jumlah partisipannya, paling banyak 20 orang begitu. Bayangkan sebelumnya yang biasanya menghadirkan 200 bahkan 2000 ini berubah menjadi 20 orang gitu kan. Betapa sepinya upacara pernikahan. Iya. Nah, termasuk juga di Pitrayatnya. Pitrayatnya itu adalah upacara yang berkaitan dengan kematian begitu ya, atau juga proses pemuliaan arwah leluhur. Nah, dalam beberapa hari yang lalu misalnya kita melihat ada satu permasalahan yang terjadi ketika di wilayah Sudaji Singaraja ada salah satu warganya yang mengunggah foto sedang melakukan upacara pengabenan gitu. Nah, padahal di wilayah lainnya seperti di Belah Batu, dikira upacara pengabenan yang sudah disiapkan sedemikian rupa oleh masyarakat itu ditunda gitu. Nah, di luar itu ternyata di Sudaji masih ada upacara pengabenan yang kemudian pendeta adatnya harus mendapatkan sanksi begitu kan. Nah, ini sebenarnya salah satu aspek budaya Bali yang paling kentara dan menjadi fitur pembeda dengan wilayah lainnya itu kan upacaranya. Nah, upacara-upacara inilah yang
mengalami penyesuaian dan adaptasi selama pandemi COVID-19 ini gitu. Ya, ada dua upacara besar seharusnya yang dilaksanakan di Pulau Dewata ini, Nanda. Saban Sase Kedase itu biasanya ada piodalan di Pura Besakeh dan termasuk juga di Batur. Menurut penuturan pendahulu beliau, termasuk juga mantan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang menangani bidang upacara, Gunung Agung erupsi sekalipun di Besakeh yang saat itu tengah mengeluarkan abu vulkanik dan bebatuan, upacara Eka Dasa Rudra masih berlangsung gitu. Dengan berbagai persiapannya. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, itu semua harus disesuaikan. Upacara di Besakeh dan di Batur mesti dilakukan oleh warga masyarakat pengamongnya saja. Kalau di Batur, warga Batur dan Kitamani, kalau di Besakeh, warga Besakeh saja. Jadi di titik ini kita melihat bahwa upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali yang secara dominan beragama Hindu itu sangat fleksibel, sangat adaptif, sangat bisa menyesuaikan dengan situasinya gitu, Nanda. Ya. Jadi dari yang Briguna bilang dampaknya sangat besar sekali ya Briguna, sampai upacara yang kita bilang akbar lah istilahnya di Bali itu nggak ada gitu, nggak ditiadakan, tapi tetap disesuaikan ya Bri dengan bagaimana sesuai dengan ketentuan pusat ya Briguna ya. Oke, baik Briguna. Lalu menurut pandangannya Briguna nih, budaya atau kebiasaan apa yang dulunya telah ditinggalkan oleh masyarakat Bali nih khususnya, tapi karena ada COVID-19 ini kembali masyarakat Bali itu melaksanakan budaya itu, Bri? Iya, satu hal yang paling terlihat ya Nanda, kalau kita lihat dari dimensi religius dulu, kita kembali pada esensi sebenarnya gitu, bahwa di tataran tatwa dan susila serta upacara gitu, di tingkatan tatwa yang sifatnya lebih ke dalam itu terjadi gitu. Misalnya dalam upacara pewiwahan, tidak lagi pewiwahan yang identik menghabiskan biaya besar itu terjadi di masa pandemik ini gitu. Jadi pewiwahan bisa dilakukan dengan sangat khusyuk gitu oleh orang yang melakukan gerhasta asrama ini. Itu apabila kita lihat dari dimensi religius. Yang kedua sebenarnya yang menarik kita lihat dari segi mata pencaharian sebenarnya Nanda. Dampak dari COVID-19 ini kan sistemik ya, bukan hanya mengenai para sahabat kita yang menjadi PMI, pejuang devisa itu, tetapi termasuk juga tukang ukir, kemudian tukang bangunan, termasuk juga pedagang dan yang lain sebagainya, karena berdampak. Nah, secara faktual yang beliau lihat dari sisi mata pencaharian masyarakat Bali, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, masyarakat Bali mulai ngeh gitu, mulai eling dan mulai sadar tentang apa yang mereka miliki, khususnya natah dan tanah Bali. Natah itu halaman, tanah itu adalah tanah. Sepanjang perjalanan dan ketika melakukan aktivitas di desa, hampir sebagian besar teman-teman yang bekerja di dunia pariwisata harus off. Kemudian yang menjadi tukang misalnya masih bisa bekerja, namun sudah semakin berkurang orderannya. Termasuk juga pedagang, frekuensinya berjualan semakin sedikit. Semuanya kembali kemudian mengolah tanahnya gitu. Ngeh bahwa pariwisata tidak selamanya bisa dijadikan panglima untuk memenuhi segala kebutuhan kita gitu. Maka momentum ini mesti kita maknai sebagai jalan untuk kembali melihat diri gitu, bahwa salah satu potensi Bali yang selama ini dia naktirikan itu adalah tanah dan natahnya gitu. Kita tidak terbiasa lagi mengolah apa yang kita miliki, tanah yang kita miliki gitu. Petani-petani hanya tinggal generasi di masa lalu saja dan ditekuni oleh golongan tua. Tapi akhir-akhir ini di masa pandemik ini, orang-orang muda mulai menggarap sektor ini, yang punya lahan kemudian kembali ke sawah, menanam cabai, sayur-sayuran dan yang lain sebagainya, padi termasuk juga di dalamnya. Nah,
orang yang pikirannya modern tidak punya sawah, mereka melakukan inisiatif pertanian dengan hidroponik gitu. Jadi kita tahu bahwa pertanian ini sektor yang sudah terlalu lama kita lupakan dalam dimensi kebudayaan Bali. Padahal kalau kita mengacu pada teks-teks klasik seperti Ramayana misalnya, di dalam teks Ramayana penghargaan terhadap petani itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat tinggi sekali lagi. Jadi di sana ada ungkapan Ikang tani priti nurbaya gunaning bupati Lamun. Jadi kalau petani itu bekerja dengan maksimal, kesejahteraan kerajaan dapat diwujudkan, maka wibawa raja pada saat yang bersamaan itu bisa diangkat gitu. Tidak mungkin orang menciptakan peradaban ketika perut penduduknya masih dalam keadaan kosong gitu. Jadi pertanian ini menjadi sangat penting gitu. Pandemi COVID-19 kalau kita bertimbang secara objektif mengingatkan dan menyadarkan kita, tanah dan natah Bali perlu kita olah dengan kreativitas pikir dan tangan-tangan kita. Ketiga, kalau dilihat dari dimensi ekonomi ya, warga masyarakat Bali sekarang termasuk di pedesaan sekalipun, di penepi siring istilah Balinya, mulai memanfaatkan teknologi untuk berjualan. Ya kita generasi yang masih tidak terlalu jauh gitu ya kan. Iya benar Bli. Bahkan ibunya Bli yang sehari-hari berjualan jaja Bali itu mulai memanfaatkan Facebooknya untuk promosi gitu kan. Artinya Bli punya parameter kalau ibu sama bapak kemudian mensosialisasikan apa yang mereka miliki dengan media sosial, ini adalah perkembangan berpikir gitu. Ya, jadi dilihat dari segi ekonomi, media sosial ini menjadi tumpuan utama. Lihat story orang itu isinya makanan, promo gitu aja. Ya, promo aja Bli, benar-benar. Ini adalah satu kemajuan berpikir ya, kalau kita ingin melihat pandemi COVID-19 ini dari sisi yang positif, tentu negatifnya juga ada. Cuman dari 3 wilayah yang kita lihat, baik itu dari dimensi religius sebagai bagian dari kebudayaan, ada 7 ranah kebudayaan yang secara universal, mulai dari agama biasanya yang menyangkut pada ranah batiniah, pencaharian masyarakat, dan yang kemudian yang ketiga ekonomi. Ketiganya ini berhimpitan. Nah, kita telah membahas 3 dimensi positifnya. Dari segi religius, pandemi COVID-19 ini membangkitkan kembali masyarakat Bali pada tatuanya gitu, filosofisnya, kekusyukannya, kedalamannya gitu. Tidak lagi upacara itu hanya telah ke teben, ketalengan saja gitu kan. Banyaknya melakukan upacara untuk nyangrepi sage gitu. Iya. Ya jadi takutnya bukan karena kita tidak kusyuk, tetapi gosip tetangga yang lebih tajam dari belapi sekalipun gitu kan. Iya. Nah ini dari segi dimensi pertanian, mata pencaharian, kita mulai menemukan titik balik bahwa tanah dan natah Bali itu mesti kita lihat. Termasuk juga dari segi ekonomi ada kemajuan berpikir. Semua masyarakat melakukan terobosan dengan menggunakan media sosial. Ya benar banget nih Bli Guna. Dari apa yang Nanda amati juga nih, kan Nanda juga di desanya Nanda ini kan banyak teman-teman yang kerja di pariwisata kan. Ya. Nah tiba-tiba karena COVID ini ya bergeser jadinya ketawa gitu Bli Guna, ikut nandur kayak gitu kan. Jadi seru juga sih. Nanda juga ikut loh Bli Guna, sama nenek kadang sama kakek juga. Jadi pengalaman baru yang kita dapat di pandemi ini. Lanjut nih Bli Guna. Berikutnya nih, menurut pandangannya Bli Guna, apakah ada nih budaya dan kebiasaan masyarakat Bali yang dapat membantu masyarakat Bali dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini berikut? Ya, tentu ada Nana. Kalau kita lihat secara faktual ya, lembaga adat ini memiliki peranan yang sangat penting untuk menata pranata istilah budayanya, menata pranata atau menata kebiasaan-kebiasaan dari penduduknya. Beli melihat satu sinergi yang sangat bagus begitu antara desa adat dengan krama banjar adatnya, termasuk juga dengan anggota seketunanya. Di beberapa wilayah di pedesaan, mereka lah yang aktif untuk melakukan tindakan preventif terhadap penyebaran COVID-19 ini. Jadi di beberapa gang itu ada anggota seketuna yang berjaga, mereka dengan
hand sanitizer-nya, kemudian memberikan hand sanitizer, termasuk juga bagi beberapa warga masyarakat yang tidak membawa masker disediakan masker, dan secara otomatis pada saat yang bersamaan pedagang acung, kemudian mobilisasi warga itu bisa dikontrol sedemikian rupa begitu. Nah, ini menjadi satu sinergi yang bagus. Kearifan lokal Bali dengan sistem adatnya telah berkontribusi dalam proses preventif atau pencegahan mewabahnya COVID-19 ini secara aturan ya. Kemudian dari aspek religius, di samping juga pemerintah mesti memberikan hak-hak warga begitu. Kalau misalnya mereka menyelenggarakan PSBB, mesti diberikan kebutuhan dasar atau pokoknya. Nah, dimensi yang lain, usaha untuk melakukan pendekatan ke dimensi ketuhanan atau keilahian itu mesti dilakukan. Beberapa kali kita sempat mendapatkan anjuran untuk nyejar pejati gitu, kemudian melaksanakan segah wong-wongan. Nah, itulah pendekatan cultural approach namanya. Jadi pendekatan budaya yang barangkali bagi masyarakat yang budayanya berbeda tidak akan melakukan hal itu begitu. Nah, tentu untuk melakukan evaluasi dan juga melihat sejauh mana itu bekerja, itu dimensinya sangat kasat mata. Akan tetapi kemudian hal ini patut kita yakini, karena kita yakin bahwa ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar pertama sila kita, maka dimensi-dimensi ketuhanan ini juga mesti diyakini begitu Nanda. Nah, di samping itu sebenarnya yang penting untuk disosialisasikan Nanda, kalau kita membaca sejumlah warisan literasi kita, sebenarnya protokol untuk menjaga kebersihan atau sanitasi, warisan-warisan teksnya kita punya gitu. Warisan teks itu bisa kita lihat dalam teks Brata misalnya. Kalau misalnya dalam keyakinan agama Islam kita mendengar menjaga kebersihan adalah bagian dari ibadah, maka kalau kita membaca pustaka-pustaka Brata kita, di sana ada Brata Asuci Laksana. Jadi Brata yang dilakukan oleh seseorang sebelum makan, itu mereka mesti mencuci muka, mandi, dan juga termasuk menyisir rambut begitu. Kalau itu dilakukan maka kesehatan bisa didapatkan. Nah, artinya warisan literasi kita sudah memberikan semacam simpul-simpul untuk kita teruskan sesuai dengan perkembangan zaman, bahwa menjaga kebersihan sebagai salah satu protokol untuk mencegah mewabahnya COVID-19 ini sudah ada warisan teksnya begitu. Jadi di teks Brata itu juga termuat informasi ada nama setoner majus. Tidak boleh orang itu makan sebelum mandi gitu. Nah, ini kalau kita coba telusuri akar pemikirannya itu dalam sekali. Ya, ditemukan dalam pustaka Adiparwa. Itu ada kisah antara burung Garuda dengan ibunya Dewi Winata namanya, yang akibat berjudi ibunya kalah taruhan gitu dengan saudaranya sendiri yang bernama Dewi Kadru, itu harus menjadi budak gitu, menjadi budak dari para naga. Nah, ada satu yang diminta oleh para naga ketika sang Garuda ini setiap saat diperbudak begitu untuk melayani berbagai kebutuhan para naga. Nah, yang diminta itu adalah tirta amerta. Setelah Garuda, kemudian kita ketahui bersama ceritanya berhasil mendapatkan amerta dari Gunung Somaka. Ketika amerta itu akan diberikan kepada para ular atau para naga, Garuda memberi syarat, engkau tidak boleh menikmati amerta sebelum mandi atau menyucikan diri. Jadi kita yakin bahwa makanan itu adalah wujud real dari amerta. Tidak boleh kita menikmati amerta itu sebelum menyucikan diri. Sama begitu kan. Kalau kemudian sekarang mencuci tangan menjadi gerakan yang sangat masif, bahkan untuk mencuci tangan saja kita mesti diwanti-wanti gitu. Warisan teks kita sudah menyediakan itu. Hanya persoalannya warisan literasi Bali ini tidak sampai pada generasi mudanya, bahwa
Dengamah setondan manjus, jangan makan sebelum mandi atau berata asuci lakukan, tidak sampai pada generasi muda sehingga tidak menjadi satu gerakan yang masif. Nah, kalau pertanyaannya Nanda tadi, adakah sumbangan dari tradisi Bali dalam menghadapi ini pandemi COVID ini? Jelas sekali ada, baik di tataran adat, kemudian warisan literasi yang kita miliki. Berarti banyak banget ya Beli yang sudah ada di literasi yang di zaman kuno itu, tapi tidak banyak yang tahu sebenarnya ya. Ya, itu tantangannya. Iya, benar banget. Oke deh Beli Guna. Lalu setelah pandemi ini berakhir, ada kebiasaan baru yang kita sebut dengan new normal. Nah, yang mungkin muncul di tengah masyarakat. Dan jika ada kebiasaan baru seperti apa yang mungkin nantinya akan muncul di tengah masyarakat Bali itu sendiri, Beli? Ya, yang pertama jelas sekali dari sisi sanitasi, Nanda. Jadi kita mulai menyadari bahwa hal-hal kecil seperti mencuci tangan itu mesti kita lakukan dan jadikan sebagai satu kebiasaan hidup begitu ya. Berkaitan dengan usaha menjaga kesehatan, ini akan menjadi satu tradisi yang baru terbit begitu ya. Kalau Beli lihat warga masyarakat di daerah-daerah penepi siring atau pinggiran itu, malahan warga lebih banyak beraktivitas di pagi hari, kemudian ada yang olahraga, bersepeda dan lain sebagainya. Kesadaran bahwa harta utama yaitu kesehatan itu muncul begitu ya di tengah-tengah COVID ini. Yang kedua, berkaitan dengan perekonomian dan mata pencaharian, Beli sangat berharap begitu secara pribadi, mulailah manusia Bali itu ingat terhadap apa yang mereka miliki gitu. Bahwa mereka punya natah atau halaman dan punya tanah yang dengan gelimang pariwisata ini kurang mendapatkan perhatian gitu. Beras Sudaji itu lumayan terkenal dulu, beras Singaraja itu Nanda. Hanya karena generasi muda tidak ada yang melakoni lagi dunia pertanian, itu menjadi tidak terwaris bagaimana cara merawat padi. Kalau Nanda dan teman-teman sempat melihat bagaimana padi itu betul-betul dimuliakan oleh orang Bali, misalnya melalui pebiak hukum untuk memberikan stimulus kepada padi agar beling itu. Orang Bali memberikan sesajen berupa rujak, kemudian ada upacara pebiak kukungan gitu. Pebiak kukung ini mirip dengan biak kale gitu. Sebelum terjadinya pembuahan itu disucikan dulu padinya. Makanya kemudian warisan teks-teks kita, literasi kita menempatkan padi itu sebagai raja pale. Di antara buah, maka padilah yang ditempatkan sebagai rajanya. Kenapa? Karena Bali ini dulu adalah wilayah agraris gitu. Sayang sekali setelah pariwisata ini kita kemudian menghilangkan jati diri kita sebagai warga masyarakat yang agraris. Nah, melalui pandemi COVID-19 ini, semoga saja kita sebagai warga Bali ingat jati diri kita, eleng gitu, bahwa tanah dan natah kita mesti diperhatikan. Sebelum nandurin atau menanami tanah sawah yang kita miliki, kita juga perlu nandurin karang awak. Nandurin karang awak itu artinya menanami diri gitu. Petani itu menanam di dua dimensi ini sebenarnya. Mereka menanam di carik atau ume, aktivitas fisiknya. Mereka juga menanami diri mereka dengan pengetahuan gitu. Kapan bagusnya menanam, bagaimana kontur tanahnya, lalu bagaimana upacara demi upacara yang mesti dilakukan agar padi itu menjadi amerta kehidupan gitu. Ya, dua itu yang mungkin menjadi tradisi baru yang muncul pasca pandemi sebagai new normal kita gitu. Iya. Berarti padi itu diberikan upacara dengan tujuan itu menstimulus gitu ya Beli ya? Iya. Dan juga penyucian dari padi itu sendiri. Iya, jadi padi itu sangat diperlakukan manusiawi Nanda. Coba perhatikan ya. Jadi sebelum petani itu numbak tanah, kalau kita membaca teks Dharma Pemaculan. Oke Beli Guna, kita lanjut nih. Dan menurut pandangan Beli Guna tentang adanya ritual tolak bala yang sering dilakukan oleh masyarakat di tengah pandemi COVID ini sendiri. Apakah menurut Beli Guna ini merupakan salah satu contoh tradisi yang baru yang dilakukan oleh masyarakat Bali? Adanya ritual tolak bala itu sendiri, Beli?
Ya, kalau kita melihat dari segi warisan pengetahuan leluhur kita dengan lontar-lontarnya, itu bukan sesuatu yang baru ya Nanda. Di Pustaka Lontar Roga Sangarugumi misalnya, memang kita tolak bala itu kita lakukan dengan mempersembahkan segahan wong-wongan dengan berbagai kreasinya yang kemarin sempat viral itu juga kan. Ada, ya itu ekspresi masyarakat Bali. Cuman kalau kita lihat esensinya, terutama dari segi sesapannya, doa yang dipanjatkan ketika nasi wong-wongan itu dipersembahkan, nasi wong-wongan itu dipersembahkan kepada Buddha Kala gitu. Ya, Buddha itu mengacu pada ruang yang tidak harmonis akan mempengaruhi manusia yang tinggal di dalamnya. Kala atau waktu yang tidak harmonis akan menyebabkan orang yang tinggal di dalamnya juga mengalami gangguan-gangguan. Nah, kepada penguasa ruang dan waktu inilah segehan atau tolak bala itu dilakukan, dipersembahkan sebagai pengganti manusia yang mungkin menjadi sasaran dari wabah yang dalam tradisi Bali diyakini berasal dari Buddha dan Kala itu, kemudian dipersembahkan segehan wong-wongan. Wong-wongan itu artinya manusia-manusiaan. Kalau kita membaca sesapannya, doa yang dipanjatkan itu berisi ungkapan, jangan engkau menyakiti manusia yang tinggal di wilayah ini, di pekarangan ini. Sebab aku telah memberikanmu satu sajian berupa manusia-manusiaan, maka wajib hukumnya bagi engkau pencipta wabah Gering Sasar Merana untuk melindungi kami pasca kami memberikan persembahan ini gitu. Ya, itu esensinya Nah, yang lainnya juga ada sebenarnya. Kalau di masa lampau tradisi tolak bala misalnya yang ada di wilayah Dukuh Penaban, mereka membuat satu tarian gitu. Jadi tarian baris inilah yang digunakan sebagai tolak bala. Di wilayah Pancasari misalnya ada Sangyang Penyalin gitu kan. Kemudian di wilayah Gianyar, kalau nggak salah itu di wilayah sekitaran Belah Batu, mereka memiliki tradisi tari Sangyang Jaran yang juga digunakan sebagai tolak bala gitu. Dan seharusnya di momentum seperti inilah prelingga-prelingga Ida Betara berupa Arcerande, Barong itu mesti ngejar seharusnya. But the problem is, persoalannya adalah tingkat pencurian terhadap pertimo juga meningkat gitu loh. Ini satu persoalan lagi dalam kultur masyarakat Bali gitu. Nah, tanda-tanda bahwa COVID-19 ini sudah berdampak negatif terhadap berbagai sektor kehidupan ketika meningkatnya kriminalitas, Nanda. Kita melihat SMP Pegri 7 Denpasar, laptop-laptopnya digondol maling kan. Kemudian tidak hanya menyasar sekolah-sekolah yang sepi karena siswanya belajar di rumah, termasuk di pura juga. Satu pertima yang ada di Pura Pucak Sangkur Bedugul itu dicuri, permata-permata dan emasnya. Kemudian termasuk juga perlingga-perlingga yang ada di Pura Limut Ubud itu dicuri oleh manusia. Artinya kalau sampai terjadi wilayah-wilayah rohani yang dicuri oleh manusia, itu artinya wabah ini sudah kentara sekali dampaknya gitu. Manusia kalau di dalam teks-teks beli baca ya, di Geguritan Lode itu misalnya, di teks itu disebutkan jadme pasul ini ngaji. Manusia itu sama sebenarnya dengan binatang, terutama bisa dilihat ketika manusia ini melakukan 3 aktivitas yang tanpa dipelajari itu pasti bisa dilakukan. 1 tidur, 2 makan, 3 berhubungan seksual. Di 3 titik itu kita sama dengan binatang. Ketika ketiga kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kebinatangan manusia akan bangkit dengan sendirinya. Kalau manusia tidak bisa makan, hal-hal yang di luar norma pun akan dilakukan. Mencuri pertimo ini kan wilayahnya sudah ke rohani sekali ya. Orang bisa kehilangan kepercayaan dan keyakinan terhadap pura itu. Sementara perlingganya dicuri gitu. Apalagi benteng pertahanan rohaninya kan enggak. Nah, ini juga menjadi satu dimensi tantangan lain terhadap wabah COVID ini. Di samping tolak-tolak bala yang kita lakukan dan ngejar pedasi juga ya. Iya, begitu.
Baik, yang kemudian menjadi sebuah pro dan kontra di masyarakat adalah terkait dengan pembatasan jumlah masyarakat yang ikut dalam menjalankan upacara dan tradisi ini, Briguna. Lalu, di tengah pandemi seperti ini, seperti misalkan yang sudah kita lalui adalah rangkaian Hari Raya Nyepi, dan juga ada beberapa yang sudah disebutkan tadi. Nah, lalu bagaimana pandangan Briguna akan fenomena tersebut? Apakah keterbatasan jumlah partisipan dalam menjalankan upacara tradisi berdampak pada esensi dari upacara itu sendiri, Bri? Misalkan kayak persembahyangan tadi itu, Bri. Ini menunjukkan satu fleksibilitas ya, Nan, ya. Bahwa ini juga tidak hanya terjadi pada warga masyarakat Bali dengan kebudayaan serta agama Hindu sebagai agama yang diyakini oleh masyarakat Bali, tetapi juga terjadi ketika kemarin masyarakat di Nasrani Kristen melakukan ibadah, juga terjadi pembatasan, termasuk juga nanti rencana presiden tidak memberikan kesempatan orang untuk mudik, kan, melakukan sholat secara akbar. Jadi ini terjadi sebenarnya di semua agama gitu. Hanya dalam tradisi Bali yang bagusnya adalah dengan adanya pandemi ini kita bisa menyadari bahwa apa yang kemudian menjadi tren itu belum tentu benar gitu ya. Misalnya orang Bali punya asumsi kalau tidak punya bekal 50 juta tidak bisa melakukan upacara pernikahan, pewiwahan atau geraha. Kata siapa gitu loh. Hal ini bisa membuktikan bahwa pelaksanaan upacara itu dengan keadaan seperti ini bertumpu pada situasi ekonomi dan ekologi masyarakat bisa dilaksanakan dengan sangat khusyuk. Dilihat dari segi ekologi, sarana upacara kita sangat bertumpu pada alam. Artinya alam mesti diselamatkan. Yang kedua, upacara kita sangat bertumpu pada ekonomi yang menyelenggarakannya. Jadi sudah ada pembagian sistem adil dan utama gitu. Nah, dari segi ekonomi ini bisa kecil sekecil-kecilnya gitu. Jadi dengan adanya partisipan yang dibatasi, itu kita justru menuju ke kedalaman itu, kehusyukan itu gitu. Ya, jadi tidak habis konsentrasi kita untuk nyangre tamyu, dengan di dimensi lain kita tidak fokus pada upacara yang kita lakukan. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa sisi dinamis kebudayaan Bali dengan berkurangnya partisipan-partisipan ini membuat kita melangkah naik gitu dari tangga-tangga rohani yang kita miliki. Iya, baik, benar. Lalu kita geser sedikit pada bidang kesenian nih, Briguna. Nah, kita kan tahu di Bali ini banyak sekali seniman-seniman yang hidup dari berkesenian dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya dampak COVID ini, bagaimana menurut pandangan Briguna untuk para seniman kita di Bali itu agar tetap bisa menunjukkan kreativitasnya, Bri? Ya, kalau kita refleksi sedikit dari teks-teks prasasti yang kita miliki ya, Nanda, sebagai satu dokumen hukum ketetapan yang pernah dilakukan di masa lampau, seniman yang dalam istilah Bali disebut dengan pergine itu memainkan peran yang luar biasa pentingnya di masyarakat. Jadi di masa lampau saja berdasarkan teks-teks prasasti yang kita miliki, ketika ada seniman yang melakukan keliling gitu misalnya, semacam entah ngamen lah kalau dibandingkan dengan yang sekarang, ada mebandegine istilahnya, di seniman itu bisa keliling dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, bagi raja di masa lampau itu tidak diberikan satu pajak khusus untuk mereka gitu. Artinya seniman ini mendapatkan kebijakan. Nah, dalam konteks seperti ini, dikira bukan hanya seniman saja yang menjadi profesi terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ini terjadi di semua lini kehidupan Anda. Nah, justru peran seniman atau pergine ini menjadi penting di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka punya kemampuan untuk mengubah sesuatu yang sulit menjadi sederhana, sesuatu yang kompleks menjadi ringan, sesuatu yang menakutkan menjadi lucu gitu. Nah, mereka yang punya keterampilan atau memiliki kemampuan untuk menginfluence sebagai influencer ya, mesti berbuat gitu loh. Bukan hanya menanti berbagai kebijakan gitu kan. Ya, kalau seandainya ada tentu bagus ya. Ya seperti di Jogja kan seniman-senimannya dapat
bantuan begitu. Justru bagi Beli saat ini seniman yang luas sekali, bukan hanya tari ya, tari, kemudian musik, kemudian sastra juga. Kalau Nanda mengamati Facebook itu ada satu gerakan seniman sastra yang masif gitu. Mereka membaca gegitan, membaca cerpen, membaca puisi di media sosial. Tujuannya adalah di tengah-tengah kepanikan kita memerlukan ruang-ruang refresh jiwa kita. Nah, ini bisa dilakukan oleh seniman gitu. Nah, sudah saatnya seniman juga berkontribusi untuk mempengaruhi masyarakat untuk menaati protokoler kesehatan misalnya. Coba bayangkan Puja Astawa dengan konten-kontennya memberikan impact yang tinggi kepada masyarakat. Beberapa konten videonya memberikan edukasi yang tinggi. Satu aturan yang ketat, satu aturan yang memiliki kekuatan hukum tidak mesti disebarluaskan kepada masyarakat dengan cara-cara yang kaku, frozen gitu loh. Bisa dicairkan dengan bantuan para seniman ini gitu. Sejak dari hulu masa lalu hingga hilir masa kini itu dilakukan oleh seorang pregina itu. Makanya kenapa kemudian mereka disebut pregina? Karena mereka memiliki keterampilan itu untuk mempengaruhi masyarakat, menyebarkan sastra, menyebarluaskan kebaikan-kebaikan hukum dan lain sebagainya. Kata kunci dari aktivitas berkesenian itu kan kreatif sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menghibur di masyarakat secara langsung, maka sudah saatnya teknologi seperti Facebook, Instagram, kemudian YouTube itu kita manfaatkan sehingga seniman Bali pun bisa memanfaatkan literasi digital untuk tetap berkesenian dan mendapatkan pemasukan dari sponsor, mungkin endorsement mungkin yang paling banyak. Iya, benar-benar. Nah, lalu di sini berkaitan dengan kebijakan yang dibilang tadi, dari Kemendikbud menyarankan para pekerja seniman untuk membuat pertunjukan daring. Nah, ini beberapa seniman bisa melakukan. Lalu bagaimana dengan seniman yang tidak bisa melakukan pertunjukan daring itu, Bri? Mungkin tidak punya akun media sosial, lalu terkendala hal-hal lain, Bri. Itu seperti apa sekiranya? Ya, bagi Bli ya, seniman Bali itu pada intinya nyolahan sastra gitu Nana. Jadi di ranah apapun misalnya, kalau di ranah pedalangan ada banyak teksnya seperti Dharma Pewayangan. Kemudian di seni tabuh ada Aji Gurnita, apalagi kemudian seniman-seniman topeng pajak dan lain sebagainya. Ini momentum bagi para seniman yang belum bisa melakukan aktivitas secara daring, itu merecharging dulu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki gitu. Jadi menjadi seniman bukan profesi yang langsung jadi dan instan gitu. Nah, pada saat momentum inilah para seniman memiliki waktu yang lebih barangkali untuk menanami ladang dirinya, sehingga kalau situasi stabil bisa berkarya lebih banyak begitu Nanda. Iya. Oke, deh berikutnya. Kemudian yang kini hangat diperbincangkan adalah Provinsi Bali optimis menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari COVID-19. Nah, hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase kesembuhan pasien COVID-19 di Bali. Lalu, menurut pandangannya Bli Guna, apakah andil dari budaya dan kebiasaan masyarakat dalam hal tersebut sehingga kesembuhan COVID-19 ini tinggi di Indonesia, yang dalam hal ini dapat dilihat baik dari sistem adat dan lainnya yang ada di Bali khususnya, Bli? Ya, sangat penting ya, menarik sekali pancingan pertanyaan ini Nanda, karena memang ada relasinya begitu kan. Berkaitan dengan fenomena ini, kita mesti optimis, itu mesti ya Nanda, karena dari optimisme inilah pikiran-pikiran yang positif itu akan muncul gitu. Meskipun kita mesti tetap kritis juga menyikapi keadaan ini. Dia sangat sepakat kalau kita bisa menjadi wilayah percontohan penanganan COVID. Ini tentu berita yang sangat menggembirakan begitu. Nah, oleh sebab itulah kenapa kemudian sinergitas ini menjadi sangat penting gitu. Mulai dari lembaga adat yang di Bali sudah memiliki payung hukum. Kemudian ada lembaga adatnya sekarang membawahi sekitar 700-an desa adat gitu, dengan berbagai varian banyaknya. Mereka lah yang
secara kultural paling tahu bagaimana cara untuk mengatur masyarakatnya gitu. Ya, jadi adat ini mesti dilibatkan sebagai ujung tombak juga dalam penanganan COVID-19 ini. Ya, jadi arus penyebaran informasi dari hulu ke hilir ini mesti dijembatani oleh lembaga adat begitu, secara tradisi. Ya, kemudian yang kedua, yang sudah berkontribusi dan berkolaborasi adalah lembaga Parisade Hindu Dharma Indonesia. Kita diminta selalu untuk nyejar pejati begitu ya. Walaupun sebagian masyarakat juga mengharapkan bukan hanya nyejar pejati, tetapi nyejar sembako juga. Gitu kan. Ada yang meresponnya dengan seperti itu. Nah, ini tetap juga mesti kita lakukan gitu untuk memohon kekuatan yang lebih besar dari dimensi niskala begitu ya. Pejati itu menunjukkan keseriusan, kesejatian begitu. Ya, meskipun kalau sebenarnya masyarakat tidak mampu, kesejatian itu kan tidak mesti diwujudkan secara material, tetapi ditunjukkan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang ketiga, untuk bisa mempercepat Bali ini menjadi provinsi pertama yang bisa bersih dari COVID-19, Beli kira juga penting melibatkan terutama sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata yang dimaksud dalam konteks ini adalah jangan sampai sektor pariwisata yang kita andalkan sebagai tumpuan perekonomian ini justru memberikan kebijakan-kebijakan gitu. Contoh kecilnya gini Nanda, masyarakat di Kota Denpasar misalnya melakukan PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat kan tujuannya untuk mencegah mewabahnya penyakit COVID-19. Sementara bandara tetap buka gitu kan, tanpa ada satu penjagaan yang ketat. Pelabuhan Gilimanuk ternyata ada oknum-oknum yang kemudian menjual surat keterangan sehat dan yang lain sebagainya. Jadi mesti bersinergi gitu. Nah, ada satu pustaka yang berjudul The Guritan Kesehatan karya Dr. Ida Bagus Rai. Sebenarnya untuk mencegah mewabahnya pandemi COVID-19 sama seperti penyakit-penyakit lainnya di masa lampau, yang terpenting itu adalah kesadaran masyarakat, gitu. Kesadaran individualnya, Nanda. Pemerintah memiliki berbagai keterbatasan tentu ya. Melonjak saja orang yang terkena COVID-19 ini sudah pasti membuat pemerintah kewalahan. Oleh sebab itu, masyarakat Bali mesti mulat sarire. Mulat itu artinya melihat, sarire itu artinya diri. Jadi dengan melihat diri dengan situasi seperti ini, kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita Gubernur Bali dengan pencegahan dan pembersihan COVID-19 di Bali. Baik, begitu. Baik, Liguna. Dan kemudian kini yang hangat diperbincangkan adalah bahwa Provinsi Bali optimis menjadi provinsi pertama di Indonesia yang bebas dari COVID-19. Hal ini dilihat dari tingginya persentase kesembuhan pasien COVID-19 di Bali. Lalu, menurut pandangan Beli Guna di sini, apakah ada andil dari budaya dan kebiasaan masyarakat Bali dalam hal tersebut sehingga kesembuhan pasien COVID tertinggi yaitu di Bali saat ini, Beli. Dan yang di dalam hal ini dilihat baik dari sistem adat dan lainnya yang ada di Bali, Beli. Iya, optimisme itu sangat penting ya Nanda, karena berakar dari optimisme itulah pikiran-pikiran positif itu akan vibrasinya bisa kita tumbuhkan begitu. Nah, kita perlu mensupport usaha baik ini yang digelontorkan oleh Gubernur Bali, kemudian sebelumnya dengan koordinasi yang baik ke pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo malah memberikan pujian terhadap Bali dengan presentase yang minim seperti itu. Nah, Beli kira usaha ini mesti kita dukung bersama dengan melakukan sinergi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, dari dimensi adat sebenarnya, atau kebiasaan-kebiasaan yang terwadah dalam sistem itu, kita melihat bahwa masyarakat Bali memiliki kedisiplinan yang cukup tinggi untuk bisa mengikuti berbagai protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Bahkan tidak hanya itu, masyarakat Bali juga secara aktif melakukan berbagai persembahan
secara niskala gitu untuk mencegah mewabahnya COVID-19 ya, melalui mengaturkan pejati termasuk juga segahan wong-wongan. Yang kedua, dari dimensi agama misalnya masyarakat Hindu di Bali melakukan fleksibilitas begitu ya. Upacara tetap dilakukan, hanya jumlah partisipannya yang semakin sedikit gitu. Dan beliau secara pribadi sangat yakin bahwa satu kali Profesor Christian Huykas itu pernah menulis ya, tidak ada satu daerah pun di dunia seperti Bali yang pendetanya saban pagi itu mendoakan kesejahteraan umat gitu, kesejahteraan dunia gitu. Tidak hanya lokal Bali saja, yang puja yang dipanjatkan oleh para pendeta itu adalah kesejahteraan dunia, mahayu-hayu nikang buana gitu. Jadi kesejahteraan dunia. Memang secara geografis kita lihat laut itu memisahkan kita dengan daerah yang lainnya. Tapi pada saat yang bersamaan langit kita kan sama. Laut itu bisa kita baca menghubungkan kita antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ketiga, dikira sangat penting sekali untuk melibatkan masyarakat Bali, terutama kebiasaan-kebiasaan yang positif mulai ditumbuhkan. Karena kalau kita melihat dari perspektif lintasan sejarah, warga masyarakat Bali ini memiliki keterikatan dengan adatnya itu sangat tinggi. Peneliti antropologi Clifford Geertz itu pernah mengidentifikasi ada 7 keterikatan manusia Bali. Dan salah satunya itu adalah tanah kelahiran dan adatnya. Itu sebabnya ketika Belanda kemudian berhasil menaklukkan Bali tahun 1908, mereka tidak memimpin Bali secara langsung, tetapi melalui raja, kerabat-kerabat raja yang masih hidup atau yang tidak melakukan puputan. Jadi lembaga adat, jadi wibawa adat itu masih sangat tinggi di Bali untuk menata pranata yang ada di masyarakatnya. Tapi di luar aturan-aturan yang sifatnya eksternal itu Nanda, sebuah geguritan karya Dr. Ida Bagus Rai, seorang dokter tapi juga menciptakan karya sastra geguritan gitu. Ada satu petikan dari pustaka itu yang menyatakan bahwa usaha untuk mencegah merebaknya satu penyakit, kalau di masa lampau itu adalah kolera sempat sangat ditakuti, kemudian TBC di awal-awal sempat ditakuti. Menurut beliau adalah kesadaran individunya gitu ya. Jadi tidak hanya menggantungkan berbagai aturan dari eksternal terutama pemerintah, tetapi kesadaran itu mesti terbit dari lubuk hati kita masing-masing gitu, bahwa the war without gun, perang tanpa senjata ini memang mesti kita akhiri dengan kesadaran kita sendiri gitu. Ya. Berarti kesadaran yang terpenting saat ini ya Bliguna ya. Ya. Oke. Bliguna sebagai closing statement nih, sekiranya saat ini kan Bali terkenal akan kekentalan budayanya. Menurut pandangan Bliguna sebagai seorang budayawan, apakah budaya itu saat ini yang menolong masyarakat Bali dari pandemi ini, Bli? Itu mesti kita yakini ya Nanda, laku-laku tradisi kita dan juga berkelindan dengan keyakinan seperti Ngejar Pejati, kemudian juga nasi wong-wongan, puja yang dipanjatkan oleh para pendeta kita, kemudian melakukan upacara dengan pusat di Besaki, itu kita mesti yakini sebagai satu kekuatan tersendiri gitu yang membuat kita bisa mencegah penyegaran COVID-19, tentu di samping mengikuti protokol yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi jangan sampai juga kita menjadi terlena atas pujian-pujian yang diberikan gitu. Ya, pujian yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo mesti kita maknai dengan lebih deep, lebih dalam, bahwa pujian yang diberikan oleh orang nomor 1 negeri ini itu adalah sebentuk support atau dukungan agar laku-laku tradisi, budaya, agama yang kita lakukan mesti kita lanjutkan dan mesti kita teruskan sampai pada akhirnya kita terbebas dan new normal lagi untuk menapaki kehidupan kita.
Oke, Beli Guna. Sangat menarik sekali ya perbincangan kita kali ini dan juga menyenangkan ya, Beli. Iya. Dan itu dia kiranya teman-teman bahasan kita kali ini bersama dengan Beli Guna. Terima kasih ya Beli Guna sudah menyempatkan waktunya hadir berbincang bareng-bareng kali ini. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan tadi dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan informasi buat teman-teman yang di rumah aja nih, Beli. Iya. Oke, sekali teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Beli Guna terkait dengan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kebudayaan khususnya di Provinsi Bali. Oke teman-teman semuanya, semoga apa yang tadi kita bicarakan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya dan tentunya menambah informasi bagi kita semua. Dan terima kasih banyak nih buat Beli Guna yang udah nyempetin waktunya buat nemenin Nanda dalam sharing kita kali ini dalam Los Ceria. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast dari BMPM Universitas Udayana. Serta kami ingin menghimbau kepada teman-teman semua agar senantiasa menjaga kondisi tubuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan jangan lupa teman-teman jaga jarak serta ikuti aturan dari pemerintah ya teman-teman. Ikuti terus podcast Los Ceria yang selanjutnya ya. Jangan lupa seruan Los Ceria. Semangat berdiskusi, Selasa berbudaya. Dan teman-teman stay safe dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.